Pagi ini, hujan turun deras tanpa jeda. Cahaya matahari yang seharusnya bisa bikin hangat si isi kamar pun gagal. Yang terjadi, suasana malah makin suram dan dingin. Perasaan ngeri dari sisa mimpi buruk semalam jadi sulit dihapus. Kemunculan gadis bergaun merah itu, entah kenapa, rasanya kok semakin menjadi-jadi. Ini apa sebenarnya? Isyarat? Peringatan? Aku terlalu bodoh untuk mengartikan. Hari ini rencananya, aku akan berangkat ke gedung rektorat untuk mengapply berkas pengajuan beasiswa buat semester depan. Harus tembus. Kalau sampai ini gagal, aku nggak ngerti lagi gimana caranya cari tambahan dana buat kuliah. Pas lagi sibuk mikirin beasiswa itu, aku dikejutkan oleh penampakan sosok lelaki berjaket hijau, berdiri di depan kamar kosku. Aku yang baru saja kelar mandi, sempat kebingungan melihatnya. "Cari siapa, Mas?" tanyaku. Dari perawakannya, kayaknya dia masih kuliah. Sama kayak aku. "Cari Prana, Mas," jawabnya. Mau apa dia cari-cari aku sepagi ini? Dia ini siapa? Saya sendiri Prana, jawabku. Wajah cowok itu langsung sumringah. Sambil mengulurkan tangan, dia tersenyum mengajakku bersalaman. Aku yang lagi memegang gayung berisi peralatan mandi cepat-cepat menyambut tangannya. Dia berkata, "Gue Yusuf, gue yang punya kosan ini." Wah, kaget banget rasanya. Siapa yang nyangka kalau yang punya usaha kos berhantu ini ternyata nyaris seusia. Belum juga aku sempat bertanya, dia sudah lebih dulu menyerahkan sebuah kotak mika berisi kue bolu coklat. Katanya, itu adalah ucapan terima kasihnya kepadaku karena telah membantunya membersihkan kos-kosan ini dari hantu. Ini pasti Mas Muklis infonya. Gak banyak basa-basi, dia langsung nanya apa aku beneran bisa ngusir setan. Aku cuman garuk-garuk kepala. Sejujurnya, aku kurang sreg dengan sebutan itu buat para makhluk-makhluk astral ini. Tapi buat mempersingkat obrolan, aku ngangguk aja. Dia juga langsung nembak aku buat bantuin dia ngecek beberapa properti dia yang kayaknya ada penghuninya juga. Aku nggak nyangka semudah itu dia percaya. Kirain anak orang kaya macam dia bakal jauh dari konsep-konsep tentang alam gaib. Nyatanya, aku langsung diajak keliling ke beberapa bangunan miliknya. Ada rumah tua yang lagi dirombak buat dijadiin kafe. Ada juga bangunan 2 lantai yang lagi direnov buat jadi kos-kosan cewek. Dan ada 2 bangunan tua lagi yang belum diapa-apain. Dan kalau ditotal, kayaknya ada sekitar 10 penghuni astral di bangunan-bangunan itu. Rencanaku buat datang ke gedung rektorat gagal. Aku baru balik kos waktu menjelang tengah malam. Perasaanku campur aduk, antara lelah sama kepikiran juga soal makhluk-makhluk astral di beberapa properti milik Yusuf. Hampir semua tempat itu pasti ada pocongnya. Pocong yang terbilang tua dan lemah, tapi justru seperti sengaja ditempatin di sana. Tapi siapa yang nempatin dan buat apa? Sejauh yang aku ketahui, keberadaan pocong di sebuah bangunan itu artinya ada nyawa yang pernah dihilangkan dengan sengaja. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Aneh juga, aku bisa akrab sama empunya kos cuma gara-gara bisa melihat dedemit. Mulutku sampai kering,
nyeritain semua pengalaman mistisku ke Yusuf waktu kami berdua di mobilnya tadi. Orang itu menginterogasiku habis-habisan, kayak anak orang kaya yang baru tertarik pada dunia gaib. Emang anak orang kaya sih, tapi di antara semua yang aku ceritain, ternyata ada satu kisah yang paling memicu ketertarikannya. Kisah mistis tentang pendakianku. 2 tahun lalu, aku ikut pendakian ke Gunung Salak bareng rombongan yang terkumpul di internet. Kami berangkat bersebelas. Singkat cerita, di gunung itu ada 2 orang peserta open trip yang ketahuan berbuat nggak senonoh. Mereka wik-wik di gunung dengan begonya. Kami semua marah karena ulah mereka bisa mendatangkan malapetaka. Anehnya, pendakian itu berjalan lancar sampai kami semua pulang ke rumah masing-masing. Tapi, bencana yang sesungguhnya baru terjadi beberapa minggu kemudian. 2 orang yang melakukan hubungan badan di Gunung Salak itu mengaku mulai dihantui sosok anak kecil dengan tubuh yang dipenuhi bulu-bulu hitam di dalam mimpi. Meskipun mimpi, ini katanya terasa sangat nyata. Dan meskipun berbeda lokasi, 2 orang itu sama-sama didatangi wujud gaib yang sama. Anak kecil itu seolah-olah muncul dari sudut kamar yang gelap, merangkak di dinding kayak cicak, lalu merambat perlahan ke tubuh si pemimpi. Gak berhenti sampai di situ. Si anak kecil itu menangis, minta digendong. Begitu bangun, 2 orang pendaki itu nemuin bulu-bulu halus di sekitar kasurnya. Mimpi itu sukses bikin mereka berdua gak berani tidur sendirian. Bahkan si cewek sampai berobat ke dokter karena mengalami gangguan tidur berkepanjangan. Salah satu di antara mereka menghubungi kembali anggota open trip Gunung Salak dan menceritakan teror yang mereka terima, termasuk cerita ke aku. Akhirnya aku mencoba melakukan penerawangan, dan ternyata kejadiannya sangat-sangat mengerikan. Di saat 2 sejoli itu diam-diam melakukan hubungan badan di dalam tenda, ada sesosok jin penunggu yang ikut beraksi. Jin berkelamin jantan itu masuk ke dalam tubuh si cowok dan ikut menyetubuhi si cewek. Akibatnya, si cewek jadi mengandung benih jin jantan itu, sampai kemudian lahir sebagai anak seminggu kemudian. Udah, jangan memperdebatkan soal lama kandungan buat bayi jin. Perbedaan waktu dimensi kita dengan mereka memang sulit dimengerti. Anak jin yang lahir secara gaib dari rahim si cewek itu, yang kemudian muncul dan menghantui mereka, karena mereka dianggap sebagai orang tuanya. Singkat cerita, aku menawarkan bantuan ke kedua orang itu untuk nganter si anak jin kembali ke habitat aslinya, Gunung Salak. Aku memberanikan diri buat solo hiking, membawa si anak jin ke titik yang sama saat 2 orang yang sudah dengan begonya melakukan hal terlarang di gunung. Ya, hal terlarang di mana aja sih sebetulnya. Selama beberapa hari berikutnya, Yusuf semakin sering datang ke kosan. Kadang kami ketemu, kadang enggak. Sampai pada suatu hari, Yusuf memutuskan buat menempati kamar kos miliknya sendiri yang berada di seberang kamarku. Katanya sih biar bisa dapat asupan horor. Dan yang paling penting katanya, supaya kosannya cepat laku. Dia bilang, siapa tahu dengan makin banyak yang tinggal, makin banyak energi positif. Tapi yang bikin aku sungkan, Yusuf juga sering banget bawain makanan. Niat banget ini anak.
Rabu sore itu, aku baru kembali dari Bogor, menjenguk kondisi ayah yang terbaring sakit di rumah. Penyakit asma ayah memang sudah membaik, tapi ada penyakit lain yang harus terus disupport obat-obatan. Mikirin hal itu, aku makin ngerasa bersalah. Udah pindah dari rumah kakak ke kos ini. Saking capeknya, aku akhirnya ketiduran dan baru kebangun sekitar jam 5-an sore. Aku gelagapan. Kondisi kamarku gelap gulita. Waktu lampu aku nyalain, tetap nggak nyala. Buat memastikan, aku keluar dan ngecek sikring meteran listrik. Dan ternyata emang mati lampu. Kondisi di luar kayaknya baru kelar hujan. Udaranya dingin banget. Tiba-tiba, aku ngeliat dari sudut mata ada bayangan orang yang bergerak masuk ke dalam bangunan kos. Kemungkinannya cuma dua. Itu Mas Muklis atau Yusuf. Yang jelas, udah gak ada lagi makhluk halus di rumah besar ini. Pelan-pelan, aku mulai menguntit ke dalam. Dan aku kaget. Lantai kosan dipenuhi lumpur basah yang menyerupai bentuk telapak kaki. Jejak kaki siapa? Begitu ngikutin jejaknya, mataku langsung menangkap bayangan di ujung lorong kos. Di dalam suasana sore yang gelap, aku ngeliat Yusuf berdiri dengan badan basah penuh lumpur. Apa dia habis hujan-hujanan ya? Tapi ngapain diem aja? Kok dia cuma berdiri di depan kamarnya? Sambil takut-takut, aku berjalan mendekat. Tiba-tiba, pintu kamar di depan Yusuf kebuka sendiri. Dan Yusuf masuk lambat-lambat. Suf, aku memanggil dia. Tapi gak ada respon sama sekali. Akhirnya, karena aku penasaran, aku maju. Terus ngintip ke dalam kamarnya yang kebuka. Dan di situ, aku kaget setengah mati. Di dalam kamar yang gelap itu, aku melihat kuburan. Iya, kuburan. Sebuah gundukan tanah yang di atasnya bertaburan kelopak kembang. Aroma wangi langsung kecium kuat. Dan sosok Yusuf yang tadi kulihat masuk ke kamar ini gak kelihatan wujudnya. Belum nyampe 5 detik aku mengamati, lampu tiba-tiba menyala. Yusuf bingung ngelihat aku lagi bengong di depan kamarnya. Dan dia gak penasaran kenapa aku bisa ada di depan kamarnya. Kebetulan banget lo lagi ada di sini sekarang. Gue mau ngajakin lo untuk ikut sebuah misi. Lo nganggur kan? Sampai liburan semester ini habis? Aku menjawab, iya, nganggur sih. Misi apa? Nah, gini Prana. Kemarin, gara-gara lo cerita banyak soal cerita mistis pendakian lo, gue langsung cerita ke bokap kalau gue punya kenalan yang biasa naik turun gunung buat ikutan misi yang bakal bokap jalanin. Bareng gue juga. Aku gak ngerti maksudnya misi apa. Ekspedisi pendakian, jawabnya. Pokoknya masih rahasia. Aku langsung tolak ajakannya. Sorry, kayaknya enggak. Muka Yusuf berubah serius banget. Dan dia bilang, Prana, lu harus ikut.